hormati rekan-rekan media, Bapak Kapolda Jawa Tengah, Bapak Kadif Humas, Pak GM Pertamina Wilayah Jawa Tengah, Pak Dirtipiter Barreskrim Polri, dan rekan-rekan sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kami bersama dengan tim lengkap dari Jakarta untuk mengunjungi Polda Jawa Tengah yang sudah bekerja sama dengan jajaran Barreskrim Polri dalam rangka untuk melakukan pengungkapan dan penindakan tindak lanjut daripada penanganan perkara yang kita ungkap pada tanggal 18 Mei yang lalu. Kerjasama antara jajaran kepolisian dan Pertamina, tadi ini hadir Pak GM Pertamina, dalam rangka untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan bukan hanya BBM subsidi saja, tapi juga penyalahgunaan subsidi LPG yang mungkin setiap tahunnya meningkat. Tentunya hal ini tidak lepas daripada disparitas harga antara harga subsidi dan harga non subsidi atau yang lebih kita kenal dengan harga industri. Disparitas inilah yang merangsang para pelaku untuk memanfaatkan peluang melakukan usaha yang menyalahi ketentuan, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kerugian bukan hanya kepada masyarakat yang sesungguhnya punya hak untuk mendapatkan BBM Pertalite maupun solar yang subsidi maupun LPG subsidi yang 3 kilo. Kenyataan ini banyak disalahgunakan. Oleh karena itu Bapak Kapolri memerintahkan kepada seluruh jajaran pasca kemarin 2 bulan terakhir ada insiden antrian BBM solar, kemudian Pertalite dan lain sebagainya, kelangkaan solar subsidi di beberapa wilayah, sehingga beliau memerintahkan kepada seluruh jajaran kepolisian. Tadi Pak Kadif Humas sudah sampaikan, periode Januari sampai dengan Mei ada 230 kasus dengan 335 tersangka yang sudah berhasil diamankan, khusus 2 bulan terakhir pada saat mulai terjadinya antrian dan peningkatan angka subsidi Pertalite maupun solar serta LPG, ini sudah 179 kasus diungkap di luar 3 kasus yang baru kita ungkap terakhir. Jadi ada 182 kasus dengan 235 tersangka. Artinya bahwa ini merupakan upaya yang terus-menerus kita laksanakan untuk mengurangi, apalagi sekarang ini pada saat terjadi krisis energi global dengan adanya perang Rusia Ukraina, kemudian peningkatan harga komoditas energi dunia, tentunya ini semakin menuntut kerjasama semua pihak, dalam hal ini aparat kepolisian dan Pertamina sebagai yang mendapatkan tugas dari negara untuk menyiapkan kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia. Tentunya ini akan kita lakukan upaya terus-menerus dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM Pertalite maupun solar serta LPG yang memang angka subsidi yang selalu naik, dengan harapan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah tepat kepada sasaran. Apa terjadi penyimpangan ini bisa kita tekan sedemikian rupa sehingga angka subsidi yang tidak terus naik dan para pelaku ini jera. Artinya mohon kepada, ini juga mohon bantuan rekan-rekan media untuk mendorong kembali seluruh wilayah. Kalau perlu barang buktinya itu diajukan ke pengadilan untuk dimusnahkan supaya tidak dipakai lagi. Kalau tanah yang digunakan ini dilelang aja, duitnya disita untuk negara, supaya mereka tidak melakukan kejahatan ini berulang dan berulang lagi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara yang terus-menerus. Kalau barang buktinya kembali kepada pemilik, nanti pasti akan dibikin lagi. Tadi sudah sampaikan kepada Pak Dirtipiter untuk mengingatkan kepada seluruh jajaran
barang bukti yang digunakan oleh para pelaku agar diterapkan Undang-Undang TPPU. Kalau perlu yang modifikasi kendaraan tampung dan sebagainya ini dimusnahkan saja, dibakar kalau perlu, supaya tidak digunakan lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Jadi kehadiran saya di sini adalah memberikan penguatan kepada jajaran Polda Jawa Tengah dan Pak Tipiter Barreskrim Polri, dan mengingatkan kepada seluruh Polda di Indonesia bahwa perintah untuk menindak tegas para pelaku penyalahguna BBM subsidi sudah jelas merupakan perintah Bapak Kapolri, dan ini tentunya sudah melalui arahan Bapak Presiden agar dalam krisis energi global yang sekarang ini terjadi, Indonesia tidak mengalami sebagaimana yang dialami oleh negara tetangga kita Sri Lanka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti secara teknis kalau ada yang mau tanya jawab, saya persilakan untuk disampaikan. Nanti Pak Kapolda dan Pak Tipiter Barreskrim Polri akan menjawab terkait dengan teknis pengungkapan kasus yang terjadi. Terima kasih rekan-rekan media. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk melanjutkan pengabdian kita di bidang masing-masing kepada masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.